Halo rekan-rekan traders. Pertama-tama saya ingin ucapkan congratulations dulu kepada seluruh para member perdagangangka.com ya, yang mana pada penurunan market hari ini kita survive, kita selamat karena kita sudah trade kurang lebih hampir sepanjang tahun ini, bahkan di 1-2 bulan terakhir ini trade dengan risk yang super super safe ya. Jadi bantingan market hari ini hampir tidak terasa. Jadi ibaratnya kalaupun luka itu lukanya bisa diobati dengan betadin tanpa harus masuk ke IGD-nya rumah sakit, ya kan? Tanpa harus meringis kesakitan, ya kan? Cuman luka-luka beset dengan betadin selesai urusan. Kan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa kok kita bisa survive? Karena berdasarkan indikator market yang saya gunakan, di mana itu bukan sekedar indikator market biasa, yaitu ini indikator yang melihat apa yang tidak tampak daripada chart indeks atau chart IHSG. Ya, di mana saya melihat hampir di sepanjang tahun ini jumlah rata-rata emiten yang berada di atas EMA 200 itu sangat sedikit sebenarnya. Jadi yang naik itu dirotasi saja. Tadinya mining naik gitu ya, sekarang mining mulai lemes diganti banking seperti itu. Dan miningnya ditekan turun. Jadi muter aja. Jadi itu bukan environment yang mana kita bisa trade dengan maksimum risk. Enggak. Kita harus benar-benar safety, benar-benar hati-hati. Dan ibaratnya juga di sini pada bulan Oktober pertengahan saya sudah melihat bahwa jumlah emiten yang menciptakan new low, ya, new low dari 1 year low itu semakin banyak. Jadi artinya sebenarnya emiten ini dalam kondisi lemah. Banyak emiten yang dalam kondisi lemah. Sehingga itu sudah merupakan indikator market yang tidak terlihat kalau dari hanya chart indeks saja, ya, tidak terlihat, yang mana kita sudah harus hati-hati, ya. Kemudian ditambah lagi tren daripada jumlah emiten yang mampu naik 25% dalam 1 bulan dan naik 25% dalam 1 kuartal terakhir itu semakin sedikit. Anda bisa lihat garis biru ini turun ya, semakin sedikit ya. Kemudian yang 1 kuartal naik 25%, bayangin 1 kuartal tuh 3 bulan loh ya, naik 25%. Itu jumlahnya semakin sedikit. Anda bayangin arah aja 25% ya. Untuk bisa bertahan setelah dia arah itu susahnya setengah mati karena ini jumlahnya semakin sedikit dan pada tanggal 29 November itu pertama kalinya jumlah emiten yang 1 kuartal naik 25% berbanding yang 1 kuartal turun 25%, itu lebih banyak yang turun daripada yang naik. Sehingga itu merupakan satu pertanda bahaya. Jadi itulah kenapa kita trade dengan risk yang super minim sehingga kita bisa terhindar dari goncangan-goncangan market seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah market akan terus melanjutkan penurunannya? Kita coba lihat di chart ISG. Saya melihat kalaupun turun tidak akan banyak lagi ya. Kalaupun turun tidak akan banyak karena ada dua support yang menahan. Pertama itu ada di 6860-an, 6860-an. Kemudian yang terakhir yang menurut saya lebih kuat itu ada di 6700. Dan saya yakin di bulan Desember ini kita akan kembali sentuh ISG 7000. Saya yakin karena ini siklus window dressing di mana Desember itu selalu ditutup positif selama 21 tahun terakhir, belum termasuk tahun 2022 ya. Saya yakin dia akan memperpanjang rekor menjadi 22 tahun. Tutup positif untuk bulan Desember. Tapi pertanyaannya setelah itu bagaimana dengan ISG? Ini warning yang perlu saya beritahu kepada Anda bahwa Anda perhatikan di sini. Yang biru ini saya ganti dulu biar Anda fokus ya ke oke. Garis moving average yang warna biru saya pertebal deh. Nah, garis moving average yang warna biru ini
berbanding moving average yang warna hitam ini. Yang biru adalah moving average 50 hari, sedangkan yang hitam adalah 200 hari. Anda bisa lihat sudah mendekati atau hampir menempel antara moving average 50 dengan 200. Ini hampir nempel. Ya. Yang mana kondisi seperti ini itu menyatakan bahwa tren jangka pendek, yaitu 50 hari terakhir, berbanding tren jangka panjang, 200 hari terakhir, itu hampir sama. Jadi ibaratnya tren jangka pendeknya itu mengalami pelemahan sebenarnya. Karena harusnya tren jangka pendek, kalau marketnya itu bagus, harusnya jaraknya selebar ini gitu loh. Ya, Anda bisa lihat 2022 awal tuh jaraknya lebar sekali. Jaraknya itu berapa persen ini dari sini ke sini. Kalau kita lihat sekitar 5% ya jaraknya. Jadi lebar. Kalau ini, aduh hampir mepet. Dan Anda lihat bahwa sejak 2020 bulan November, ya, 2020 bulan November artinya 2 tahun terakhir itu moving average 50 selalu berada di atas moving average 200. Ya, terakhir kali itu adalah di November 2020 di mana moving average 50 berada di bawah moving average 200. Nah, kali ini mepet. Jadi kalau saya lihat kita akan tetap kembali ke 7.000. Namun setelah itu kita akan jedok lagi resist ini ya. Area resist yang saya beri garis resisten warna hitam. Setelah itu berat untuk bisa break ya. Dan dalam kondisi itu moving average 50 sudah hampir bisa dipastikan dead cross ya berada di bawah EMA 200. Itu merupakan signal yang harus betul-betul diperhatikan, jangan diabaikan. Pesan saya hanya tradinglah dengan sangat hati-hati, jangan gerasa gerusuk, jangan berambisi, jangan rakus, jangan serakah. Karena bisa saja ada sesuatu yang kita belum tahu yang akan terjadi ke depannya. Kita belum tahu apa itu, hanya saja market sudah memberikan indikasi yang kurang baik. Itu saja pesan saya untuk teman-teman semua, di mana saya membuat video ini bukan hanya khusus para member, tapi saya sampaikan, saya posting di YouTube, karena saya care dengan kalian semua, ya kan? Hati-hati, tetap trading boleh, tapi risknya diperkecil lagi, sehingga apa namanya kalau terjadi guncangan tiba-tiba yang lebih parah lagi, itu Anda lukanya tidak akan sampai harus masuk IGD ataupun rawat inap. Seperti itu. Oke? See you at the next video. Thank you for watching.